Lemesin aja. Lemesai. Lemes banget. Selamat malam pemirsa. Selamat datang Mbak Claudia Iya. di podcast Malam Kliwon. Enggak bukan. Bukan, ini adalah malam Rebo. Pocket Mongtong. Podcast kok pocket. Di malam Rabu wage. Nah, emang saya tidak selosok ajar. Ayo malam Rebo. Masa malam Jumat. Kok lemesin aja. Lemesai. Enggak lemes. Lemes banget. Ini Aduh. di malam yang dingin. Bener adem banget. Dan padang ini. Adik-adik. Tarik nafas dulu. Kita harus berdamai dulu. Bener. Berdamai dengan keadaan ya. Berdamai dengan diri sendiri, dengan lingkungan sekitar, dengan ruangan ini yang penuh huru hara. By the Baik. way, Ya, so siapa sweet. duluan? So sweet. Oh, masih So sweet lah. So sweet. Sweet. gak tegas. Silakan. Membahas tentang berdamai. Aduh, ini aku nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba suara aku gini banget. Berdamai. Ayo Membahas tentang berdamai ini berdamai dengan diri sendiri. tentang Kamu pernah nggak sih? Apakah kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri? Atau sebelumnya kamu pernah punya masalah atau apa gitu? Sebenarnya nggak melulu soal punya masalah sih sebenarnya, tapi memang almost ya orang-orang yang membicarakan soal berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan itu pasti punya persoalan yang dulunya sangat complicated, dulunya sangat kayak itu tuh bener-bener perpaduan persoalan gitu loh yang datang, kayak si A datang, si B, si C, si D sampai si Z, dan it makes me someone feeling so crazy at that time gitu kan. Dan ya setiap orang pasti punya backgroundnya masing-masing, punya persoalannya masing-masing ya kan, entah itu dari keluarga, dari lingkungan pertemanan. Dan kalau aku sebenarnya malah poin ini ya, maksudnya waktu ini adalah waktu dimana aku itu merasa ini itu titik balik, kayak turning life-nya aku Dari persoalan ini. Karena kalau kita ngomongin kira-kira flashback 4 tahun yang lalu ketika lulus SMA. Karena aku SMA ya istilahnya nggak SMA yang jelek-jelek banget, maksudnya dari sekolah juga yang cukup gitu kan. Terus habis itu aku juga masuk kelas yang bagus dengan anak-anak yang pintar apa sih? Jadi orang itu kan punya patokan yang tinggi kan? benar Ke aku gitu kan. Aduh, ayo dong. Ayo berdamai dulu yuk. Kurang ajar. Iya kayak Ekspektasi gitu tak? Apa sih? Ayo dong. aku nangis, gak nangis karena galau, karena guyung. Kayak orang-orang itu akhirnya ya keluarga aku, terutama kayak ayah ibu yang istilahnya kan aku anak pertama juga kan, anak pertama yang pasti setiap anak pertama tuh punya bukan aku bilang beban ya, kayak punya tanggung jawab yang lebih gede daripada anak-anak yang setelahnya gitu kan. Dan it means aku juga merasakan hal itu sebagai anak pertama, apalagi aku adalah laki-laki ya kan, yang pasti kayak ayah tuh punya impian anaknya mau jadi kayak gini, ibu mau jadi kayak gini. Dan ya lulus kuliah waktu itu kita ngomongin ini panjang sebenarnya, kayak SNM ya kan. Iya. Aku udah masuk SMA yang cukup di Mojokerto, masuk kelas unggulan juga yang at least nilainya pasti bagus. Bener. Dan aku udah pede banget bisa masuk. Waktu itu aku daftar di hukumnya UNER sama ikomnya UNER. Aku tuh sampai comparing loh sama anak-anak di SMA lain yang punya minat yang sama tuh pada saat itu. Dan dibandingkan nilaiku tuh jauh lebih bagus. Tapi at the end of the day, tau gak, yang keterima itu dia, dan aku gak keterima. SBM, aku masih kekeh ambil hukum.
Aku dulu nggak tahu sih, aku ambis banget sama hukum. Aku pokoknya pengen aja gitu jadi hukum. Padahal aku juga nggak tahu aku mau ngapain di hukum gitu kan. Terus ya wes, SBM aku nggak lolos tahun itu nggak lolos, dan itu menjadi kayak apa ya, menjadi tamparan bagi aku gitu loh. Dan aku ikut mandiri di beberapa univ juga nggak lolos. Dan bayangkan mandiri itu kan udah jalan paling terakhir kan. Iya. SNM nggak lolos, SBM nggak lolos, mandiri juga nggak lolos. Itu kayak yang astagfirullahaladzim. Itu bener-bener waktu aku merasa aku down banget. Downnya itu bukan hanya karena aku nggak diterima, tapi at that time banyak orang menyalahkan aku, banyak orang memojokkan aku. Menyalahkannya karena kayak ya dalam konteks ya kenapa kok nggak masuk gitu loh, kenapa kok nggak bisa gitu loh ya. Kalau aku simpulkan ya, sebenarnya mereka itu sebenarnya jatuh karena ekspektasi mereka sendiri. Gitu. Iya benar. Iya kan. Aku juga nggak pernah approve yang gimana kok soal pendidikan gitu kan. Ya pasti setiap insan pasti kepingin dong sekolah di tempat yang bagus. Ya, pasti. Cuman ya aku nggak pernah ngomong dan segala macam gitu loh. Terus ya udah itu sampai 1-2 minggu kayaknya. 2 minggu itu aku setiap hari nangis di kamar. Terus Itu respon still- orang tua kayak gimana? Itu kayak sometimes di beberapa hari yang deket-deket pengumuman itu ya, kayak mereka tuh masih sometimes masih judgement lah, kayak masih ya mungkin mereka juga dalam kondisi yang masih belum bisa menerima keadaan pada saat itu ya kan. Aku juga cukup memahami, tapi ya namanya orang sudah sedih ya, sudah stres ketika anak-anak teman-teman kita sibuk daftar ulang, sibuk cari kos-kosan, kita kayak anjing. Sampai aku tuh nggak berani ke sekolah, ke SMA, karena aku nggak mau ditanya kamu kuliah di mana. Sesensitif itu kalimat kamu kuliah di mana pada saat itu, kayak yang anjing gitu. Orang-orang itu kayak orang-orang itu gini, mereka tanya gitu ya memang ya itu haknya mereka. Aku juga nggak bisa menutup kemungkinan ya orang untuk tanya ya. Tapi apa ya, aku merasa kayak mereka tuh nggak pernah ada di sepatuku, dan mereka nggak mendengar apa yang aku dengar, mereka nggak tahu apa yang aku lihat, dan mereka Nggak pernah tahu apa yang kamu rasain gitu mereka nggak merasa apa yang aku rasakan gitu loh. Dan ketika teman-temanku bahas di grup ya, kayak di grup handphone tuh kayak mereka bahas tugas ospek dan segala macam, aku tuh rasanya kayak pengen aduh aku live aja deh kayaknya. Kayaknya aku nggak bisa gitu loh, maksudnya ya aku juga nggak boleh egois sebenarnya kan. Itu menjadi titik balik yang sampai pada akhirnya aku yang jarang sholat, pada saat itu langsung aku sholat 5 waktu. Aku tuh sampai setiap sholat itu nangis. Literal itu baru pertama kali aku sholat nangis, literal yang nangis. Aku meminta, aku memohon sama Tuhan bahwa aku percaya kok Tuhan punya jalan yang lain, punya jalan yang terbaik, dan aku pasti masuk tahun depan. Dan itu mulai detik itu aku menjadi sosok yang cukup dekat dengan Tuhan. Ya, dan akhirnya berhasil untuk berdamai. Ya, dan akhirnya berdamainya adalah di titik aku percaya. Aku tuh orang yang nggak percaya kata motivasi. At that time ya, aku tuh orang yang dimot lah kalau kata orang zaman sekarang. Kayak nggak bisa, kamu masih motivasi apa? Kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain ya kan, gitu kan. Percuma kamu ngomong kayak gitu loh. Maksudnya ya kamu cuman ngomong doang gitu loh kan. Yeah. You don't feel what I feel gitu. Dan aku pada saat itu yang bikin aku berdamai adalah ternyata Tuhan itu punya rencana yang besar ketika kita percaya dengan Dia. Iya benar. Itu pelajaran yang sampai detik ini selalu aku pegang, selalu aku bawa kemana-mana, selalu aku kasih tahu ke orang-orang yang dekat dengan aku yang mungkin dia juga lagi milih kuliah. Kamu percaya kamu harus percaya, tapi harus logis juga. Tahu nggak sih, kayak contoh, oke, aku hukum kan otomatis kan aku nggak pinter kalau aku nggak keterima. Iya. Dan temanku tuh ada yang mau daftar fakultas kedokteran, tapi dia tuh nggak pernah belajar. Yo, tak bilangin lah, kayak kamu gak apa-apa percaya Tuhan, kamu tuh beragama dan segala macem, berdoa sholat setiap hari, tapi ya moga-moga lek kon gak sinau ya kon gak lolos lah. Bener. Maksudnya kayak jangan goblok lah, ya kan? Kayak kamu boleh punya pegangan agama, tapi kudu realistis. Hidup itu gak melulu soal doa, soal juga berjuang, ya kan? Usaha juga. Ya itulah.
Tapi kayak berapa lama sih kamu membutuhkan waktu untuk berdamai? 1 tahun. Oke. Lama 1 tahun. 6 bulan pertama tuh kayak yang aku bilang kan aku nggak mau ke sekolah SMA. Padahal itu kan masih lulus itu kan masih kita sering ke sekolah buat ambil SK apalah, ijazah dan segala macam, ketemu guru-guru dan segala macam. Kalau ditanya kamu percaya nggak? Kalau ditanya kamu kuliah di mana, aku selalu bilang ini sekolah aku masih libur, aku masih belum masuk. Aku selalu bilang kayak gitu. Ya malu, iya malu pasti karena mungkin taunya masa arek unggulan kok gak keterima nang kampus, gak nang kuliah. Iya. Tapi kayak hey, come on. Oke. Ya lumayan sih. Setahun. It makes me hurt. Jadi kayak mulai detik itu aku mulai menghargai waktu demi waktu. Jadi kayak ya harus dihargai, terus juga harus percaya dan bahwa ya wis itu tadi Tuhan tuh bahwa punya rencana besar kok. Itu mulai berdamai sampai di detik ini aku selalu berusaha bersyukur. Seperti itu. Keren sih, kamu bisa apa ya? Istilahnya kamu bisa ngalahin diri kamu sendiri untuk maju dan akhirnya terbukti kalau misal kamu bisa dan bahkan itu berkembang secara pesat gitu loh. Aku ngelihat banget sih dari apa ya? Kan kita udah kenal dari lama kan. Jadi kayak aku tahu perkembangan kamu. Dan bahkan aku termotivasi dari karir, entah itu karir apa ya, dunia per MC-an kamu ataupun apapun. Yeah. Serius. Thank you. Ya kan word affirmation. Terima kasih. Benar. Mari Oh gak usah nangis. Enggak. Enggak. Tapi enggak baper kok. Dika mungkin kemalingan ya. Terus apa nih behind the story of kamu peaceful dengan diri kamu sendiri, kamu peaceful dengan surroundings dan environment? Sebenarnya aku masih belum bisa berdamai sih sama diri aku sendiri. Why? Udah berapa tahun ya, dari tahun 2014 maybe. When you were so young. Ya, sejak aku SD. Ya. 2013 sama 14 gitu. SD, or 13 aku masih SMP. Benar. Dan selama itu aku masih bisa nahan dan puncaknya adalah beberapa 1 bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu deh kayaknya. Why? 3 minggu yang lalu kayaknya atau 2 minggu yang lalu. Itu kayak aku ngerasa lagi, ya tau lah aku ngerantau kan. Aku lagi ngerasa capek sama semua hal, tiba-tiba ada chat masuk gini dan itu aku mikir ternyata tentang apa? Ya masalah orang rumah sih. Kayak ternyata aku dibutuhin cuman karena gini doang. Kayak pertanyaan ataupun chatting itu bukan tentang kabar, tapi melainkan ada sesuatu hal. They need you for a moment. Sometimes ya. Ya aku nggak tahu sih ya. Cuman puncaknya di situ banget, terus aku mikir sampai aku tuh nangis dari pagi sampai sore. Akhirnya aku ketiduran dan besoknya aku keluar sendiri. Aku ngerasa aku butuh healing. Jadi aku keluar sendiri. Taunya disamperin sama anak-anak. Soalnya anak-anak pasti tahu aku nggak bisa sendiri. Tapi soalnya pas waktu aku mau pergi itu aku bilang aku mau kemana, itu disamperin. Ya udah beres. Besoknya masih kayak kepikiran banget. Terus aku pergi lagi sendiri. Aku nggak ngomong siapapun, aku nggak ngabarin siapapun. Tapi ada satu orang yang apa ya istilahnya, dia tempat aku cerita, kayak dia ngerti aku banget lah. Sebenarnya dia nyamperin aku, terus dia nanyain aku kenapa, tiba-tiba dia ngajakin aku, ya udah ayo kita ke Paralayang. Malam itu juga kita ke sana, terus dia nanya, kenapa sih, kayak kamu kenapa kok bisa sampai kamu kayak gini, kamu beberapa hari ini kamu keluar terus sendiri tanpa ngasih kabar, kayak gimana. Ya udah, berhubung aku pikir dia bisa tahu kan, ya udah aku cerita banyak hal. Sampai di situ aku nangis, dan saking aku nggak tahu ya cerita aku saking sedihnya atau kayak gimana, atau enggak dia kasihan sama aku atau gimana, dia juga ikut nangis
karena dia ngerasain apa yang aku rasain. I see. Sampai akhirnya dia bilang kayak gini, dari masalahmu itu harus ada yang kamu prioritasin, gak bisa kamu pikir semuanya. Paham. Dan sampai beberapa hari sebelum itu sampai aku pernah bilang kayak gini, aku pengen suicide. Akhirnya mereka marah, teman-teman aku di situ marah. Terus dia bilang, jangan sampai hal ini kayak ngebikin kamu kepikiran sampai kamu bikin mental kamu terganggu. I see. Apa ya? Dia bilang, aku nggak bisa bayangin kalau misal aku jadi kamu, aku bakalan kayak gimana. Belum tentu aku bisa bertahan sampai sejauh ini. I did. Dan banyak banget teman-teman aku yang bilang kayak gitu juga. Tapi kayak aku ngerasa, ya kenapa harus aku gitu loh. Sama diri kamu sendiri, sama Tuhan, sama keadaan. Ya sama semuanya. Sama waktu. Ya kenapa harus aku kayak gitu. Sampai aku tuh heran kenapa sih. Kayak tiap aku ngeliat apa ya istilahnya, ngeliat keluarga yang bahagia tuh aku kayak ngerasa sedih. Aku nggak tahu harus bersikap kayak gimana. Paham. Ngerti nggak sih? Paham. Jadi ya udah sampai sekarang kalimat temanku yang aku pertahanin cuma itu, harus ada yang kamu prioritasin dari masalah-masalah kamu itu. Jadi kalau dibilang berdamai sama diri sendiri sampai sekarang aku masih belum bisa. Masih. Karena apa ya, titik puncaknya itu aku masih belum bisa memaafkan. Titik permasalahannya itu aku masih belum bisa memaafkan. I did. Gitu. Mungkin ini sih belum bisa memaafkan karena kamu belum menemu momen yang istilahnya bikin kamu merasa aku sudah mendapatkan itu. Kalau misal aku kan karena sebenarnya nggak sesimpel yang aku ceritakan tadi ya persoalannya. Maksudnya bukan hanya soal kuliah dan bukan hanya soal apa namanya aku menerima dan segala enggak. More than that, aku juga punya persoalan dengan orang tua aku yang aku juga baru deket belakangan ini gitu sama mereka. Dan dulu ya layaknya orang tua dan anak ya, maksudnya ya pasti ada cekcok kecil dan segala. Apalagi aku udah dewasa pada saat itu ya kan, aku merasa kayak yang mereka pengennya aku kok B ya, kok kita nggak bisa nyatu dan segala macam ya pasti kayak gitu. Dan aku berdamai karena aku udah keterima kuliah dan aku merasa ini kayak juga doa dari mereka gitu loh. Aku cukup membuka diri bahwa oh ya rezeki yang Tuhan kasih kayaknya juga perantara dari orang tua deh. Iya, Ya tapi kan? kayak sometimes kamu pernah mikir gak sih kalau apa ya, kamu udah berusaha buat nerima itu semua tapi tetap gak bisa. Karena ada sesuatu yang emang kamu gak bisa ceritain itu ke siapapun. Ada satu. Walaupun itu apa ya, keluarga kamu sendiri. Bahkan kamu bahkan mikirnya tuh keluarga kamu tuh nggak pantas buat kamu ceritain. Ya, I did. Aku juga punya satu persoalan itu yang sampai sekarang nggak ada satu pun orang yang tahu. Dan itu bukan soal orang tua aku dan bukan soal percintaan dan bukan soal kuliah dan segala macam. Aku merasa kayak yang aku tuh udah ada di posisi yang bingung sebenarnya. Aku menjadi orang yang baik pada saat itu dan aku tuh juga menjadi orang yang sangat jahat di saat yang bersamaan. Aku di benang merah setipis itu aku jahat tapi aku merasa aku baik gitu loh, paham gak sih? Dan menurut aku gak ada orang yang perlu tahu soal ini dan biarkan aku akan menyimpan ini serapat-rapat sebisa aku. Dan itu susah. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan itu pun bahkan kita mengingat hal-hal yang baik ya, kita akan merasa menjadi orang yang paling jahat. Yang paling jahat. Bener. Tapi kalau kita merasa kita yang jahat, loh, aku selalu flashback. Aku jahat dari mana? Kok kayaknya dia yang jahat ya? Jadi kayak ada di jembatan merah yang susah gitu loh.
Kalau sometimes kita jalan, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita lama-lama gantung, kita bisa putus gitu loh. Itu yang aku rasain. Dan ada di posisi itu yang nggak enak banget. Yang sometimes membuat aku merasa bersalah, tapi aku nggak bersalah. Dan itu yang belum berdamai. Itu yang aku masih tahap dari setiap hari, even setiap hari sampai detik ini. Even sampai aku di jalan itu masih kepikiran loh. Sumpah aku mikir itu semua sampai kayak ngerasa pusing, sampai udah nggak pengen ngapa-ngapain lagi, sampai mikir hal sebodoh itu, sampai aku bilang aku pengen suicide. Itu udah segila apa ya? Iya sih. apa. You ever told me about putus kuliah? Kayaknya aku udah itu yang paling worst. Tapi kalau sampai suicide ya berat ya. Aku juga nggak bisa yang gimana dalam artian itu pasti berat banget. Ya intinya berdamai dengan diri kita itu sebenarnya aku bisa bilang ya, karena aku juga berjuang berdamai. Menurut aku juga penting. Tapi kalau buat orang-orang yang masih belum berdamai, it's okay kok menurut aku. Kita juga nggak harus berdamai secara cepat. Bener. Ya kan? Karena kita nggak pernah tahu besok, lusa, minggu depan akan ada apa. Yang bisa jadi mungkin setelah ini 5 menit lagi kita bisa berdamai. Bener. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Dan Kita bisa berdamai dengan diri kita kapan dan dalam kondisi yang seperti apa, dalam momen yang apa. It's okay. Untuk nggak jadi baik itu sometimes nggak apa-apa kok gitu. Untuk sometimes menangis, merenung, pingin menyendiri dan segala macam, nggak apa-apa. Bener. Tapi jangan sampai apa ya? Jangan sampai terlalu lama kalian berdamai sama diri kalian sendiri sampai kalian kehilangan suatu hal tentang itu. Entah itu kalian bakalan kehilangan orang ataupun barang ataupun apa. Ya begitulah ya. Susah tapi harus dijalani. Bener. Harus bertarung, harus dihadapi, harus bisa, dan kamu harus tahu siapa diri kamu, tujuan kamu, dan moto hidup kamu supaya kamu bisa lebih baik keesokan hari dari hari sebelumnya. Berat banget sih. Berat banget. Tapi nahan banget buat nggak netes. Soalnya ntar pasti di zoom sama editornya. Kurang anjir ya. Aduh. Begitulah ya. Semangat buat kamu yang berjuang untuk damai, semangat buat kamu yang berjuang untuk berjuang. Iya, berjuang sama diri sendiri apapun itu. Fighting. Dah, lemesin aja. Lemes, hai. Lemes banget.